Tajam we rambutnya ini. Kaki kirinya dulu ya. Biasa sih. Terbang. Kebalik ya ampun. Wih. Hello everyone. Jadi kemarin kan aku udah bahas Nendoroid Killua nih. Kali ini aku bakalan bahas ini Nendoroid Gon. Sebenarnya ini Nendoroid aku tuh galau waktu itu mau pre-order apa enggak. Tapi karena kayak udah ada Killua, aku pikir kayak mereka juga kayak nggak bisa dipisahin. Ya udah deh, aku coba sekalian ngambil Nendoroid Gon-nya biar ya sepasang gitu. Terus aku tuh waktu itu pernah lihat juga kalau Gon itu punya parts yang aneh di Nendoroid-nya. Itu tuh parts es krimnya ini. Ya sebenarnya aku tahu ini tuh rambut kenapa dia jadi begini. Kan kalau di animenya udah ada lah. Ya kalau kalian nonton Hunter x Hunter, tahu lah ya kenapa ya. Aku nggak perlu bahas ya. Kalau yang belum tahu nonton Hunter x Hunter, ya kalian nonton, seru soalnya. Jadi aku tuh penasaran partsnya itu bakalan bagus atau aneh, atau dia pasangannya itu lebih sedikit dari Killua. Aku juga nggak tahu. Dan aku sendiri juga sangat penasaran sama ini. Apalagi ya dia ada pas rambut yang kayak es krim itu sih. Itu epic banget sih. Jadi aku tuh sudah sebenarnya udah bikin review pendeknya nih. Dan ternyata tinggi Nendoroid-nya itu, apalagi yang pakai parts rambut es krim nih, sama kayak es krim coklatnya McD sih. Bahkan lebih tinggi rambutnya dia lagi. Ngakak sih ini ngakak banget sih. Dan dulu dia itu mahal banget juga. Kalau nggak salah sekitar 1 jutaan ke atas gitu. Cuma karena dia re-release kembali ke harga normalnya. Tanpa kita basa-basi, kita unboxing ini ya. Kita penentuan kita dapat parts apa. Jadi di sini kita dapat 2 parts ini ya. Jadi ini partsnya Nendoroid sama parts tangan faceplate. Ini parts rambut es krimnya dia. Buset, aku paling penasaran sama ini daripada Nendoroidnya. Terus di sini kita dapat stand di Nendoroid yang pada umumnya itu. Dan as always kita juga dapat ini. Ini tuh manual booknya. Kalau dilihat ya, isi partsnya itu sebenarnya kurang lebih sama kayak Killua. Tapi yang bikin beda itu ada parts rambut es krimnya itu. Cuma kayaknya kalau dari segi parts kaki, punya Gon itu lebih banyak dibanding punya Killua. Oh, actually kebanyakan partsnya Gon sih setelah dilihat samping-sampingan gitu daripada punya Killua. Ya udah deh, tanpa kita basa-basi, kita bakalan jelasin semua partsnya satu-satu. Nah, yang pertama di sini kita dapat Nendoroid Gon-nya. Jadi ini Nendoroid Gon-nya kalau dilihat sih ya detail bajunya biasa banget sih. Cuma ini rambutnya kalau dilihat sekilas ya, ini lebih durian dibandingin punya Killua ya. Tajam we rambutnya ini. Cuman kalau dari segi mukanya cakep sih kayak di animenya ya. Kayak Killua sama Gon-nya ini so far aku lihat Nendoroid outcome-nya itu bagus. Dari desainnya bagus lah pokoknya. Ya aku bingung mau jelasin apa karena bajunya juga biasa sih. Tapi ya kalau artikulasi Nendoroid itu ya sebenarnya masih kurang lebih sama lah seperti Nendoroid lain. Terus di sini kita juga dapat 2 faceplate yang aku jelasin satu-satu. Yang pertama di sini kita dapat faceplate senyumnya dia. Ini senyumnya bagus banget. Mukanya itu sangat-sangat cheerful gitu loh. Jadi aku tuh suka banget. Tapi memang karakteristiknya Gon kan di animenya juga memang dia cheerful banget kan. Jadi faceplate-nya ini sangat mendukung sih. Ya sesuai dengan di animenya lah. Terus di sini kita juga dapat faceplate ini. Ini tuh faceplate yang nanti bakalan digandeng sama parts rambut es krim. Ya ini faceplate yang waktu dia jadi super power banget gitu loh. Yang lawan serangga-serangga itu loh, seinget aku juga lama udah nggak nonton Hunter x Hunter. Terus kita lanjut ke parts ini. Nah ini tuh parts rambut. I know ini rambut kayak gini. Kalau dilihat dari belakang, ini kalau aku pegangnya kayak gini, kayak aku pegang es krim gitu loh. Es krim coklatnya McD, kamu tahu kan? Warnanya kayak gini. Jujur ya, aku nggak bisa makan coklat dan nggak suka juga. Tapi warnanya kayak gini nih. Ya nggak sih? Kalian yang suka makan es krim coklat, lihat parts rambut ini mirip nggak? Coba kalian komen ya. Cuman ini kalau dilihat sih sebenarnya dia punya detail kayak kerutan rambutnya ini loh. Ini tuh detail banget. Ada yang pasti penasaran, ini gimana cara ngelepasin parts rambut yang aneh ini? Aku awalnya juga waktu terima ini, gimana ini ngelepas parts rambutnya gitu. Ternyata gini guys, ini lumayan keras ya karena masih baru. Jadi ini aku bakalan tarik sebelah sini dari bawah, terus aku bakalan tarik ke atas. Magic. Ya ini partsnya kayak gini. Ini es krimnya kebelah 2 ya. Jadi ternyata ini kan parts rambut yang seperti biasanya itu kan. Ini tuh ada kayak apa sih? Kayak sendi-sendinya nanti disambung ke sendi yang ini gitu. Which is lumayan bagus untuk nge-secure rambut atas ya, karena ini rambutnya kan menjulang ke atas gitu ya, kayak rambutnya Princess Syahrini gitu ya, menjulang ke atas gitu. Seperti itu.
Minusnya apa ya dari parts ini ya? Kalau kalian pasang ke parts bodinya, kemungkinan besar lebih berat rambutnya daripada badannya. Ya itu dugaan yang aku pikirin pertama kali sih waktu aku lihat parts ini. Terus di sini tuh kita dapat 5 parts tangan yang aku bakalan jelasin satu-satu. Yang pertama di sini kita dapat parts tangan lurusnya dia. Ya ini tangan biasa sih. Terbang. Biasa sih. Terbang. Jadi ini tuh pasangan biasa aja sih. Mungkin kalian lihat di Nendoroid-nya itu tangan dia tangan genggam. Nah ini tuh tangan bukanya, tapi cuma dikasih satu sisi aja. Nggak tahu kenapa. Terus di sini kita juga dapat parts tangan ya. Ini tuh tangan piece-nya dia. Parts tangannya ya kurang lebih kayak tangannya Killua itu. Detail tangan piece-nya bagus sih. Oh ya aku baru sadar. Parts tangannya itu sama kayak Killua. Jadi dia punya pergelangan tangan ini nggak bisa dicopot pasang gitu. Jadi dia kayak permanen gitu. Tapi kembali lagi ya, what do you expect? Karena dia pakai baju kan yang nggak pakai lengan kan, jadi ya mau gimana lagi. Terus kita dapat parts tangan genggam. Ini kalau nggak salah untuk tangan yang sebelah kiri ya, ini parts tangan genggam biasa ya, nggak gitu beda. Terus kita juga dapat parts tangan ini juga tangan genggam untuk tangan yang kiri ya, kurang lebih juga sama kayak yang sebelumnya. Terus kita juga dapat parts tangan ini. Nah ini tuh tangan genggam juga, tapi ini tuh agak nekuk ke bawah. Nah buat comparison perbedaannya ya, kalian lihat ya, yang ini tuh lebih nekuk ke bawah. Yang nggak gitu beda juga sih. Terus di sini kita dapat parts kaki. Nah, parts kakinya itu dapat 4. Jadi dapatnya itu 2 pasang gitu loh. Yang pertama di sini kita dapat parts kaki ini. Nah, ini tuh kaki nekuknya dia kayak gini. Sebenarnya parts kaki nekuknya ini tuh kurang lebih kayak parts kakinya si Killua yang nekuk itu. Nggak gitu beda lah, cuma beda sepatunya aja gitu. Dan yang terakhir kita dapat parts kaki ini. Nah, ini itu kaki kiri dan kanan ya. Kalau kalian lihat kaki yang ini itu dia kayak kelihatan berotot gimana gitu, which is lumayan detail. Dan aku lihat kayak telapak kakinya ini kok lucu ya, kiri sama kanan itu nggak sama gitu. Kok bisa gini ya? Ini kesalahan dari Gutsmal apa memang begini? Tapi dari bentuknya sih bagus-bagus aja sih ya, kelihatan dia agak berotot sedikit somehow. Dan yang terakhir kita juga dapat standinya. Nah standinya ini menurutku ya standi biasa banget ya, kayak Nendoroid pada umumnya. Di sini kalau kalian lihat di sini tuh ada kreditnya Hunter x Hunter, which is aku nggak tahu kenapa ada P9823 VNM. Aku juga nggak ngerti kenapa. Kalau ada yang tahu please komen di bawah. Tapi harusnya dugaanku sih pasti copyrightnya si Hunter x Hunter sih. Dan ya udah partsnya itu doang. Menurut aku dari segi parts-partsnya itu lumayan banyak ya. Setelah dilihat lebih detail, memang dia lebih banyak dibanding Nendoroid Killua dari segi parts ya. Tapi lebih banyak sedikit. Kalau ketambahan rambut ya jadi beda lagi ya ceritanya. Cuman lucunya ya, ini Nendoroid Killua sama Gon, tapi harganya itu sama. Walaupun kalian di Gon itu dapat parts yang lebih banyak dikit dibanding Killua, tapi harganya sama gitu. Kalau nggak salah aku tuh pre-order di harga 550 sampai 580 ribu. Aku nggak tahu ready-nya Nendoroid Gon itu berapa. Cuman kalau dari segi parts, yes, lebih worth it Gon. Karena harganya sama, tapi kan partsnya lebih banyak. Tapi kalau dari segi ganteng ini susah ya. Kayaknya lebih bagus Killua sih. Ya udah, sekarang kita masuk ke parts yang paling kalian suka, yaitu bongkar pasang Nendoroid-nya. Posenya juga gak kira banyak. Ini sama kayak Killua. Kalau tebakanku tuh maksimal 4 kalau nggak 5 pose. Ya udah, kita bakalan ganti pose yang paling gampang. Pose pertama itu beda-beda tipis. Jadi ini aku bakalan ngelepas 2 parts kaki ini. Ini aku tarik gini aja. Terus satunya juga. Terus kita pasang ke parts kaki kirinya dulu ya. Susah juga pasang parts kaki kirinya ini. Berarti ini aku harus bener-bener tekan. Satu lagi aku juga bakalan pasang juga kayak gini. Ini kalau aku lihat kaki flexibility-nya lebih bagus Gon loh daripada Killua. Killua tadi kayak masih agak-agak kaku, mungkin karena masih baru. Tapi Gon juga masih baru juga. Aku juga bingung kenapa ini tuh lebih fleksibel tuh kakinya. Lebih gampang digerakin gitu. Aneh sih, tapi pusing aku kalau bahas itu doang. Terus kita bakalan nyopot 2 parts tangan ini. Nah, kita pasang ke parts tangan ini. Jadi ini tinggal aku tekan dulu kayak gini. Terus ada tangan yang ini yang agak nekuk ke bawah itu. Jadi aku tinggal tekan aja kayak gini. Dan kita dapat pose pertama dia ya. Dia mau ninju atau apa sih ini? Ini sekilas ya, posenya itu kurang lebih mirip sama punyanya Killua. Beda-beda tipis sih menurut aku ya. Oke, kita lanjut ke pose berikutnya. Pose
pose berikutnya itu nggak gitu beda banyak ya, cuma ganti faceplate sama tangan. Jadi parts tangan yang ini aku mau ganti, jadi aku copot dulu, terus aku ganti ke parts tangan piece-nya dia, jadi kayak gini. Sekarang kita bakalan ganti faceplate-nya. Jadi ganti faceplate-nya itu sebenarnya nggak gitu beda ya sama Nendoroid biasanya. Ini rambutnya aku mau copot dulu, ekornya botak. Stop it. Get some help. Sekarang mau ganti faceplate-nya, jadi ini faceplate-nya aku tarik dulu. Kita ganti ke faceplate senyumnya dia ini. Jadi ini aku tekan dulu kayak gini dan rambut depannya. Dan kita dapat pose berikutnya dia yang dia lagi peace. Nah ini nih, kalau yang tangan peace-nya dia ini kalau dibanding sama Killua, faceplate-nya dia sangat mendukung buat tangan peace-nya dia. Jadi lebih bagus dia punya. Kalau dari segi pose tangan peace-nya dia itu, kamu lihat lah, mukanya cakep banget tuh, manis banget mukanya. Ih bagus banget ya Nendoroid ini. Kenapa aku jadi merasa tidak menyesal aku pre-order Gon sekarang? Bagus banget. Senyumnya itu very cheerful gitu loh. Aku suka banget sih ini. Oke, kita lanjut ke pose berikutnya. Pose berikutnya ini kakinya aku bakalan balikin ke awal. Jadi ini aku tarik dulu kayak gini. Kita balikin ke parts kaki awal kayak gini. Terus tangan yang ini aku mau ganti. Nah, kita ganti ke parts tangan lurusnya dia yang kayak gini. Ini aku tinggal angkat gini. Dan kita dapat pose berikutnya Gon yang dia lagi mau tos gitu ya. Pose ini itu gandeng sama Killuanya. Jadi ya mereka kayak tos bareng gitulah. Yaitu kenapa aku beli Gon. Oke, kita lanjut ke pose terakhir. Tuh kan bener kan? Berarti posenya itu cuman 4 kayaknya. Nah ini yang beda banget. Dan ini pose yang paling kalian tunggu. Dan aku tunggu juga. Jadi tangan yang ini aku bakalan balikin ke awal. Jadi ini copot dulu. Nah aku udah balikin ke tangan awal ya. Nah sekarang kakinya aku mau copot. Ini aku copot semua. Kita ganti ke parts kaki berototnya dia. Jadi ini aku pasang satu dulu. Kebalik ya ampun. Nah bener nih. Terus parts kaki satunya aku juga mau pasang kayak gini. Nah ini Gonnya udah nyekeran. Mungkin dia mau makan lesehan. Terus ini kepalanya sekarang aku mau copot. Jadi ini kalau kalian mau nyopot parts kepala ya guys ya, ini diputar dikit baru ditarik ya. Jangan ditarik langsung. Beneran jangan. Bisa menangis. Nanti nangis. Nah ini nih rambut es krim. Ini kita buka dulu kali ya. Kok kenceng ya? Bentar. A few moments later. Nah, ini kan udah dibuka. Sekarang kita masukin faceplate yang serius ini. Ini aku bakalan tekan ke sini. Jadi ini aku tekan dulu ya guys. Kayak gini. Terus di sini aku tutup parts rambut depannya ini. Dan yang terakhir aku tinggal pasang parts kepalanya kayak gini. Dan ya udah deh, kita dapat parts ini. Ya sebenarnya di animenya ya, kamu tahu kenapa? Ya jelas kepalanya lebih berat daripada badannya, nggak akan bisa nopang juga. Kalau kamu pakai stand pun ya bisa sih harusnya. Cuman aku nggak kira ngedisplay es krim coklat di lemariku sih. Sebenarnya ya kalau di animenya itu keren gitu. Tapi aku nggak tahu kenapa di Nendoroid jadinya es krim coklat. Nggak bisa aku, nggak bisa. Oh ya, meanwhile karena dia kayak es krim coklat ini, dia jadi punya 2 parts kepala kan. Jadi ya mungkin rambut es krim ini buat display, yang satunya jadi Nendoroid doll. Cuman aku nggak kira ngedisplay es krim coklat di lemariku sih. Aku nggak tahu ini bakalan bagus jadi Nendoroid doll apa gimana. Jadi aku udah siapin bodinya nih. Ya ini aku pakai body seadanya juga. Parts kepalanya ini aku mau ambil dulu ya. Kayak gini. Kita tinggal pindahin aja kayak gini. Pasang rambutnya, terus faceplate-nya, dan rambut depannya. Dan jadinya kayak gini. Cakep juga Gon jadi Nendoroid doll. Bisa jadi ya Gon sama Killua bisa aku bawa traveling ini kalau kayak gini terus. Cuman mungkin kalian mau bawa traveling untuk Nendoroid Gon kayaknya harus hati-hati di rambutnya ini. Rambutnya agak-agak gitulah, tapi bukan seberbahaya itu ya. Masih parahan punyanya Senku menurutku. Aku aja nggak berani bawa dia traveling gitu. Ya udah, jadi karena kayaknya aku udah kasih tahu Nendoroid doll-nya, sekarang aku balikin kawal. Ya udah, jadi sekian gitu aja review Nendoroid Gon kali ini. Menurut aku juga satisfied dengan Nendoroidnya sama kayak Killua. Cuman ada satu kekurangan menurut aku. Kalian tahu kan ya, kalau kalian nonton Hunter x Hunter, Gon itu kan pasti ada pancing yang dia selalu bawa itu loh.
Lucunya, kita nggak dapet parts pancingnya itu. Konyol sih. Padahal yang Killua aja, kita dapet parts yoyonya kan. Kenapa Godnya kita nggak dapet parts pancingnya? Mungkin kalau kalian pengen dapet parts pancing yang pancing-pancingan ya, nggak bisa persis kayak Gon punya, kalian bisa beli itu di Sylvanian Family. Kalian beli yang outdoor set kalau nggak salah. Jadi dia itu dapat meja barbecue, bucket pancing, sama dapat pancingnya gitu. Tapi ya nggak bisa kayak pancingnya si Gon ya, gimana pun juga. Cuman ya bisa terhibur sedikit lah gitu. Apalagi buat foto kan. Kalau buat foto ya masih boleh lah untuk beli itu. Tapi dari segi parts-parts yang lain, aku bener-bener satisfied banget sama Nendoroid-nya Gon sama Killua sih. Gak ada masalah yang sampai significantly kayak bermasalah banget. Jadi wah, the best juga Nendoroid ini. Aku penasaran ya, misal nanti ada Nendoroid Chrollo atau ada Kurapika sekalian, itu ada yang baru kan, itu Nendoroid Hisoka. Hisoka ini kan cakep juga kan, dia ikoniknya Hunter x Hunter juga sih salah satunya kan. Tapi dia itu ada facepaint yang mukanya kayak setan gitu loh. Itu aku kayak, should I pre-order this or not gitu. Aneh banget mukanya. Aku sampai bilang ini kayak orang kerasukan atau apa sih. Lucu banget facepaintnya. Jadi kayaknya gitu aja review Nendoroid Gon kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalain notifikasi di YouTube channel aku. Dan kalian bisa komen di bawah ide-ide konten berikutnya atau review Nendoroid lainnya. Atau kalian mau aku review figur lini lain di luar Nendoroid, kalian bisa komen di bawah ya. Aku coba consider kalau misal banyak yang request, ya aku buat. Oke, yaudah. Jadi gitu aja. See you next time everyone. Kamu tahu ini, aku kan tunjukin ke mamaku kan, parts ini kan. Soalnya kayak aku mau sampingin sama es krim McD. Mungkin kalian nonton Reelsku tau lah. Pas aku tunjukin ini depan mamaku tuh udah kayak ngempet ketawa. Kok ini parts aneh banget, kayak es krim gitu. Ya memang begitu, ini aneh banget. Mana, kamu lihat deh, warnanya itu loh sangat mendukung kalau ini tuh kayak es krim coklat. Bayangin ya, kalau misalnya aku pegang baliknya gini, ini kayak es krim coklat. Nggak bisa aku masih ngakak banget sama parts ini sih. Nggak bisa.